Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat iman, tak kurang suatu apapun, dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada kenabian kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba akan membahas materi tentang tafsir, yakni adalah tafsir Tarbawi. Di sini saya kutip yakni dengan judul Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran dalam pengertian ilmu tafsir Tarbawi. Nah, jadi menurut dalam perspektif tafsir Tarbawi, pendidikan memiliki peran yang sangat penting karena tanpa melalui pendidikan, proses transformasi aktualisasi pengetahuan modern sulit untuk diwujudkan. Nah, demikian juga dengan sains sebagai bentuk pengetahuan ilmiah, dalam pencapaiannya harus melalui proses pendidikan yang ilmiah, yaitu melalui metodologi dan kerangka keilmuan yang teruji. Karena tanpa melalui proses ini, pengetahuan yang didapat tidak dapat dikatakan ilmiah. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya dilaksanakan dalam batasan waktu, melainkan dilakukan sepanjang usia atau yang disebut dengan long life education. Islam memotivasi pelakunya untuk selalu meningkatkan kualitas keilmuan dan pengetahuan. Tua ataupun muda, pria ataupun wanita, miskin atau kaya mendapatkan porsi sama dalam pandangan Islam dalam kewajiban untuk menuntut ilmu pendidikan. Bukan hanya pengetahuan yang terkait urusan ukhrawi yang ditekankan oleh Islam, melainkan pengetahuan yang terkait dengan urusan duniawi. Karena tidak mungkin manusia mendapatkan kebahagiaan hari kelak tanpa melalui jalan kehidupan dunia. Islam juga menekankan tentang akan pentingnya membaca, menelaah, meneliti segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini. Membaca, menelaah, meneliti hanya bisa dilakukan oleh manusia, karena hanya manusia makhluk yang memiliki akal dan hati. Selanjutnya, kelebihan akal dan hati manusia mampu memahami fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya, termasuk pengetahuan, dan sebagai implikasi kelestarian dan keseimbangan alam harus dijaga sebagai bentuk pengejauhan tahan tugas manusia sebagai khalifah fil ardh. Nah, pendidikan dalam perspektif Al-Quran atau menurut pandangan Al-Quran, di sini Al-Quran itu telah berkali-kali menjelaskan akan pentingnya pengetahuan,
Tanpa pengetahuan, niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Nah, tidak hanya itu, Al-Quran bahkan memposisikan manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang tinggi. Nah, Al-Quran dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan seberapa derajat. Nah, jadi orang yang mempunyai ilmu itu mempunyai derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Al-Quran juga telah mengingatkan manusia agar manusia tersebut mencari ilmu pengetahuan, sebagaimana itu yang diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula tafaraq min kulli firqatin minkum ta'ifatul liyatafaqahu fil ladina waliyunadiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Shadaqallahul adzim. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Di sini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia. Karena dengan pengetahuan manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang membaca manfaat dan yang membawa mudarat. Nah, dalam sebuah sabda Nabi Muhammad SAW dijelaskan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mewajibkan kepada seluruh pemeluknya untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu kewajiban bagi mereka untuk menuntut ilmu pengetahuan. Islam menekankan dan akan pentingnya pengetahuan dalam kehidupan manusia, karena tanpa pengetahuan niscaya manusia akan berjalan mengarungi kehidupan ini bagaikan orang yang tersesat, yang implikasinya akan membuat manusia semakin terlunta-lunta kelak di akhirat. Imam Syafi'i pernah menyatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, maka harus dengan ilmu. Dari sini sudah seyogyanya manusia selalu berusaha untuk menambah kualitas ilmu pengetahuan dengan terus berusaha mencarinya hingga akhir hayat.
Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 114 disebutkan waqur rabbi zidni ilman. Katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Di sini pemerolehan pengetahuan dan objeknya atau proses pendidikan. Pendidikan Islam memiliki karakteristik yang berkenaan dengan cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan serta pengalaman. Adapun dasarnya ialah setiap manusia dilahirkan dengan membawa fitrah serta dibekali dengan berbagai potensi dan kemampuan yang berbeda dari manusia lainnya. Dengan bekal itu kemudian dia belajar mula-mula melalui hal yang dapat diindra dengan menggunakan panca inderanya sebagai jendela pengetahuan. Selanjutnya bertahap dari hal-hal yang dapat diindra kepada yang abstrak, dan dari yang dapat dilihat kepada yang dapat dipahami. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam teori empirisme dan positif dalam filsafat. Dalam firman Allah Al-Quran surah An-Nahl ayat 78 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Dengan pendengaran, penglihatan dan hati, manusia dapat memahami dan mengerti pengetahuan yang disampaikan kepadanya. Bahkan manusia mampu menaklukkan semua makhluk sesuai dengan kehendak dan kekuasaannya. Dalam Al-Quran surah Al-Jathiyah ayat 13 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Namun pada dasarnya proses pemerolehan pengetahuan adalah dimulai dengan membaca, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Inilah arti dari surat Al-Alaq ayat 1-5.
Dalam pandangan Quraisy Shihab, kata Iqra terambil dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca teks tertulis maupun tidak. Wahyu pertama itu tidak menjelaskan apa yang harus dibaca, karena Al-Quran menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut Bismi Rabbik, dalam arti bermanfaat untuk kemanusiaan. Iqra berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu, bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah maupun diri sendiri, yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Alhasil, objek perintah Iqra mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkaunya. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Yunus ayat 101 disebutkan, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Al-Quran membimbing manusia agar selalu memperhatikan dan menelaah alam sekitarnya. Karena dari lingkungan ini manusia juga bisa belajar dan memperoleh pengetahuan. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 7 juga disebutkan, awalam yaro ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Demikian Al-Quran secara dini menggarisbawahi pentingnya membaca dan keharusan adanya keikhlasan serta kepandaian memilih bahan bacaan yang tepat. Namun pengetahuan tidak hanya terbatas pada apa yang dapat diindra saja. Pengetahuan juga meliputi berbagai hal yang tidak dapat diindra, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 38 sampai 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Dengan demikian objek ilmu meliputi materi dan non-materi, fenomena dan non-fenomena. Bahkan ada wujud yang jangankan dilihat, diketahui oleh manusia pun tidak. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 8 disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, dalam pengetahuan manusia tidak hanya sebatas apa yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia, namun juga semua pengetahuan yang dapat menyelamatkannya di akhirat kelak. Islam menghendaki pengetahuan yang benar-benar dapat membantu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup manusia, yaitu pengetahuan terkait urusan duniawi dan ukhrawi yang dapat menjamin kemakmuran dan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Pengetahuan duniawi adalah berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan urusan kehidupan manusia di dunia ini, baik pengetahuan modern maupun pengetahuan klasik.
atau lumrahnya disebut dengan pengetahuan umum. Sedangkan pengetahuan ukhrawi adalah berbagai pengetahuan yang mendukung terjadinya kemakmuran dan kesejahteraan hidup manusia kelak di akhirat. Itulah sesi pertama yang saya sampaikan tentang tafsir Tarbawi. Insya Allah di hari kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi yang kedua tentang tafsir Tarbawi. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan apabila terdapat banyak kesalahan itu datangnya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel saya agar channel saya terus berkembang, agar saya terus bisa menyampaikan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu pendidikan, baik dari dunia pendidikan, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Sekian, terima kasih.